Halo good student, bersama dengan Miss Rifka di materi komunikasi melalui telepon. Untuk tetap mendukung channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, apa saja yang harus kita ketahui dalam pembicaraan melalui telepon? Telepon itu adalah sarana komunikasi. Jadi, yang pertama, karena dia merupakan media komunikasi, dia dapat menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, ketika kita menelpon atau bertelepon, bersikaplah wajar dan ramah dalam berbicara di telepon. Dan yang ketiga, kita harus seolah-olah sedang berhadapan dengan orang yang menelpon. Jadi, seperti berbicara langsung. Dan selanjutnya, bagaimana cara membuat kesan positif melalui telepon? Pertama, memberi kesan pertama itu berakhir dalam waktu yang lama ya. Jadi rasa persahabatan akan membantu perasaan yang enak biasanya. Kemudian suara lemah lembut dan sopan itu sangat baik dan berakhir dengan perjanjian yang sukses. Yang artinya komunikasi kita lewat telepon tadi berhasil atau berjalan dengan lancar. Oke, sekarang bagaimana menggunakan telepon dengan baik? Pertama, berikan identitas. Jangan menjawab dengan kata halo. Contohnya, dengan Miss Rifka, ada yang bisa saya bantu? Jadi tidak ada kata halo. Kedua, angkat pada dering kedua. Jadi dering sekali, dering kedua baru kamu angkat. Dan yang ketiga, tanyakan pada penelpon dengan siapa mereka ingin berbicara. Yang keempat, usahakan berbicara dengan singkat. Jadi jangan bertele-tele. Kemudian yang kelima, catat isi pesan dan ucapan salam dan terima kasih. Jadi pegang gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri, dengan tangan kanan kamu bisa mencatat. Oke, berikutnya jika ingin mentransfer telepon ya, jika harus ditransfer ke bagian lain, harus diberitahu penelponnya. Contohnya seperti ini, maaf Anda bisa menunggu sebentar, Anda akan saya hubungkan dengan bagian ini, seperti itu, atau dengan bagian accounting, dengan bagian pemasaran dan sebagainya. Kemudian contoh ucapan dalam telepon itu bisa seperti ini. Siapa ini, siapa Bapak, Anda siapa, itu diganti. Bolehkah saya tahu nama Bapak atau nama Ibu? Nah, kemudian apa, itu dapat diulangi Pak atau Bu. Jadi jangan katakan apa. Nah, jadi dikatakan bisa diulangi Pak, bisa diulangi Bu. Kemudian kata tunggu itu bisa diganti dengan mohon ditunggu sebentar ya. Kemudian kalau kata Anda salah ya, jangan diucapkan. Jadi bisa diganti dengan maaf Anda salah sambung di sini. Tuh. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita menelpon keluar. Jadi jika harus melalui switchboard, artinya kita hanya mendengarkan pesan suara dan meninggalkan pesan di situ. Itu biasanya itu kan perusahaan itu memberikan operator nomor telepon yang akan kita hubungi. Jadi tulis pesan yang akan kita sampaikan pada lembar pesan ya. Kemudian kita harus mendengarkan nada siap pada pesawat telepon. Jadi baru setelah nada siap baru kita sampaikan pesan kita ya. Kemudian kita harus menggunakan jari telunjuk setelah mendengar jawaban ucapan salam ya. Jadi diklik ya. Kemudian sampaikan dengan siapa dia berbicara. Contohnya dengan Nadia atau sebagainya. Kemudian ingat ya, jam sibuk atau istirahat orang. Jadi jangan menghubungi ketika jam sibuk ataupun jam istirahat. Kemudian kita harus menyampaikan maksud atau tujuan kita itu dengan singkat dan jelas, dan selalu kita mengakhiri salam dengan ucapan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melihat kebiasaan menelpon yang kurang benar. Itu biasa menelpon itu tidak memperhatikan jam atau waktu ya. Jadi jangan menelpon ketika jam di atas jam 10 malam ataupun ketika jam istirahat. Yang kedua, mengangkat gagang telepon dengan tangan kanan ya. Biasakan mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri karena tangan kanan kita nanti akan kita gunakan untuk mencatat hal-hal atau poin yang penting ya. Dan jangan juga mengangkat gagang telepon dengan dua jari ya.
Kemudian yang ketiga, memberikan nomor telepon sebelum minta izin itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau memberikan nomor telepon orang, kita minta izin dulu kepada yang memiliki nomor. Dan yang keempat itu menelpon lebih dari 3 kali pada saat menelpon ke nomor tujuan. Jadi misalnya sudah 3 kali kamu hubungi tidak diangkat, ya kamu nggak boleh menelpon lagi. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali. Oke, jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi dengan pesawat telepon. Ya, yang pertama itu anggapan bahwa panggilan telepon merupakan gangguan terhadap penerima, itu nggak boleh. Suara terlalu keras, itu tidak boleh. Bicara di telepon sambil makan atau berdecak, nah itu tidak baik ya. Kemudian memakai bahasa informal, terutama kepada orang yang belum akrab dan belum tahu siapa orang yang berbicara di telepon tersebut. Jadi selalu gunakan bahasa formal, apalagi kalau kita belum kenal. Kemudian berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon itu nggak boleh ya. Jadi kita harus fokus. Nah, berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen itu juga tidak etis dan tidak baik ya. Dan berbicara terlalu banyak basa-basi. Jadi intinya to the point ya. Jadi itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi menggunakan pesawat telepon ataupun handphone. Nah, selain beberapa hal yang tadi, ada beberapa hal juga yang tidak boleh kita lakukan pada saat bertelepon ataupun menelpon, yaitu berbicara dengan nada kasar atau membentak, berbicara dengan nada memerintah, kemudian biarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, itu nggak bagus ya. Hanya bunyi musik yang didengarnya tanpa kita berbicara, itu nggak bagus. Kemudian panggilan telepon ditransfer ke alamat yang salah, itu juga kesalahan yang fatal. Dan nada intonasi terkesan malas atau tak ramah. Nah ya siapa ini, oke, nah itu nggak boleh ya. Atau untuk contoh lainnya, misalnya kita itu memerlukan waktu untuk menelpon kembali ataupun informasi yang dia minta masih butuh waktu untuk kita cari. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini, "Well, you mind if I call you back in 10 minutes later because I need some time to get what you need." Ya, jadi bisa kita katakan seperti itu. Jadi kemudian bisa lagi contohnya jika orang penelpon yang dicari itu tidak ada. Jadi kita bisa mengatakan, "I'm sorry sir, Mr. Harjo is not here at the moment." Ya. Jadi bisa kita katakan kepada dia, "Can I take a message?" Ya, atau artinya dia bisa meninggalkan pesan atau kita bisa menyampaikannya di kemudian hari. Jadi demikianlah komunikasi lewat telepon ya. Jadi dipahami bagaimana apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita lakukan. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. See you. Oke, berikutnya komunikasi lewat telepon dengan menggunakan bahasa Inggris. Apalagi di zaman sekarang, kemungkinan klien kita itu dari warga negara asing ya. Kita bisa mengatakan seperti ini. Contohnya, Jaya Kusuma Corporation, good morning. Jadi di situ tidak ada kata halo, langsung nama perusahaan.